Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat walafiat dalam lindungan Allah. Pada mereka yang sakit semoga cepat sembuh. Adapun edukasi kita, sebagaimana kita mengetahui bahwa sebelum kita melaksanakan sholat, yaitu kita berwudu. Bagaimana sebenarnya wudu yang diterima dan apa jenis-jenis air? Karena wudu itu ada dua, ada yang bersumber dari air, ada yang menggunakan abu atau tayamum. Nah, kalau kita menyebutkan bahwa air, apakah air itu suci melindungi kita untuk kita melaksanakan sholat? Jadi mereka yang beragama Katolik itu untuk mengerjakan bahwa penggunaan air suci dan membuat tanda salib saat memasuki, jadi mereka yang mau dibaptis itu. Nah, bagi Islam air merupakan komponen utama dalam kehidupan, karena sekitar 60% ya kita ketahui air itu dipergunakan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita dulu waktu sekolah mengatakan tubuh kita ini ada 5 liter darah, jadi beserta air di dalamnya. Atau dikatakan bahwa air merupakan komponen utama dalam kehidupan. Jadi sekitar 60% di tubuh manusia tersusun air. Dan diberitahu 2/3 itu adalah yang ada di bumi, baik itu di tanam-tanaman, itu dia bentuk, maupun yang ada di lautan dari bumi, di mana di samping itu juga memiliki fungsi sebagai pemeliharaan kehidupan di muka bumi untuk manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidup. Jadi seperti firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 22, dan dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Jadi dia berbentuk awan di langit sana, sudah ke abu-abuan, sudah tua, dia turun itu. Jadi Allah menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan atau dia menghasilkan hujan. Dan hujan itu segala kehidupan ini akan menerima, baik tanam-tanaman, laut maupun sungai. Ini disebut sebagai rezeki. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu sebagai rezeki untuk sekalian manusia. Jadi bukan saja untuk yang beragama Islam, untuk sekalian manusia. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu baginya, karena sudah disiapkan. Padahal kalian mengetahuinya. Dalam Islam itu air berperan sebagai syarat diterimanya ibadah sholat. Jadi kalau sholat kita airnya tidak suci, ditolak itu. Jadi misalnya air bekas mandi atau air mandi, air mustakmal, ini jenis-jenis air sebagai alat atau sarana untuk bersuci baik dari hadas maupun najis. Dengan itu seorang muslim untuk beribadah, apakah itu sholat maupun baca Al-Quran, dia harus bersuci, baru sah sholatnya diterima atau baca Al-Qurannya diterima. Jadi kalau kita habis kumpul dengan istri, ada yang disebut dengan mandi wajib. Habis kita dari luar, mungkin di tubuh kita ada bakteri, ada virus, ada najis, harus kita berwudu. Jadi air memiliki sebagai keharusan dalam beribadah. Adapun untuk jenis-jenis air menurut Islam itu, yaitu dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan status kesucian dan kemampuannya untuk bersuci atau taharah, seperti wudu atau mandi wajib. Jadi air yang suci itu yaitu disebut dengan air mutlak, air yang suci pada zatnya dan sah digunakan untuk bersuci.
Jadi bisa juga air Cleo itu atau air Aqua itu bisa itu digunakan. Jadi seperti air hujan, air laut, air danau, air sungai, air sumur, air mata air, atau air salju, atau air es. Jadi nggak bisa pula air teh, minum teh, air kopi gitu, nggak bisa. Memang air juga ya. Itulah yang disebut dengan air mutlak. Itu yang digunakan untuk beribadah. Jadi kalau kita di laut, di perahu, ya pakai saja air laut itu bisa. Tapi kalau ada di lapangan bola, ada itu air tersinar matahari, kadang-kadang digunakan kerbau untuk dia itu tidak bisa itu digunakan. Jadi yang dimaksud di sini adalah air salju bisa, air hujan, air sungai, air laut bisa, air mata air, wah bisa itu. Jadi kalau di kamar mandi kita itu air yang di bak itu nggak bisa karena tidak sampai 2 kula itu. Jadi sekitar 2 kubik ya kan. Nah, yang kedua tadi kalau itu disebut dengan air mutlak. Ada juga air suci tapi tidak mensucikan. Dia air juga, itu mustakmal. Jadi sholatnya ditolak itu. Air yang suci secara zatnya, namun tidak sah jika digunakan. Jadi misalnya air bekas wudhu ya, dipakai lagi untuk wudhu nggak bisa. Dia tetap air memang namanya, tinggal tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu tadi saya bilang, bagaimana kalau air teh, air kopi misalnya. Ada kopinya itu 1 jerigen lah. Jadi dia sudah berubah sifatnya karena sudah tercampur ya. Sudah tercampur. Jadi benda suci itu sudah tercampur. Air memang dari air biasa dia menjadi air teh, sudah bercampur dia. Mau dipisah nggak bisa. Begitu juga air kopi itu nggak bisa. Itu yang ketiga, kita menggunakan air musammas, yaitu di mana air suci dan menyucikan yang makruh digunakan untuk bersuci. Jadi makruh ya bersuci. Ini adalah yang dipanaskan. Jadi air yang dipanaskan itu di hotel-hotel gimana pula ya. Itu ada air tapi karena dingin kita pakai. Jadi rekan-rekan yang di pegunungan itu seperti nongko jajar, di rumahnya itu kalau kita pakai air biasa itu udah seperti air es, nggak mampu kita, dingin. Nah itu mungkin boleh. Karena dia belum berubah, zatnya belum berubah, hanya proses. Jadi kalau air yang terpanas oleh terik matahari di lapangan bola, ini yang dikatakan sebagai makruh untuk digunakan. Kecuali tidak ada lagi ya, sebagian ulama mengatakan. Atau air yang di dalam wadah logam, selain emas dan perak. Kalau yang di emas itu boleh, atau yang di perak itu, di gentongnya itu perak terdiri ya. Atau gentongnya itu dari emas. Wah ini udah dicuri orang ini kalau dari emas. Yang dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit, yaitu penyakit kulit. Jadi ini saya pernah dulu kapal saya berlayar ke Australia. Kami sebagai orang mesin itu sudah merubah itu air biasa dirubah menjadi panas. Jadi dia sudah menimbulkan penyakit kalau dia tidak terbiasa ya. Jadi air sudah lama di kapal itu, air balas namanya. Tentu kita buang yang air baru yang kita panaskan. Jadi dia tidak terkena penyakit kulit ya. Yang keempat, air muktah najis. Itu air najis ya. Air nanah, air kudis, air penyakit. Air ketuban misalnya. Ketuban orang hamil, ya air juga ya. Jadi bagaimana sebenarnya air yang sah, awalnya suci namun berubah, jadi hukumnya najis karena tercampur dengan wujud lain, sehingga untuk bersuci itu dia termasuk najis.
Jadi kalau orang menggunakan air sudah misalnya diambil wudhu, di sekitar situ ada orang buang air kecil, ada yang kita ragukan, maka lebih baik kita pakai sandal ya. Umumnya di masjid-masjid itu antara kamar kecil dengan masjid itu dijauhkan. Bahkan banyak masjid atau di daerah saya musola, di tempat saya Langgar di Sumatera sana, sebelum masuk ke masjid itu kita melalui air, berpijak air itu untuk menghindari daripada terkena najis, air najis. Sehingga air najis ini ditolak sholatnya. Jadi nggak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi dia mustah najis jika jumlahnya kurang dari 2 kulah. Wah, ini kurang 2 kulah, ini kulahnya dadanya orang dulu ya. Jadi tapi kalau lebih dia ada 2 kubik, 3 kubik bisa itu digunakan ambil wudhu di situ, sehingga tidak ada centong ya. Jadi berwudhu langsung boleh. Itu tidak mustaq najis dia. Itu airnya boleh digunakan untuk berwudhu. Tapi kalau dia kurang 2 kulah ya tidak sah. Atau juga jumlahnya lebih dari 2 kulah, ini boleh. Namun sifatnya bau nggak boleh dia, walaupun dia jumlahnya 2 kulah. Ada kuning lah dia, ada biru kah dia. Jadi sudah berubah sifatnya. Dan dia berwarna. Dan dia ada rasa ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan dia mustaq najis. Karena najis tersebut sudah berubah zatnya dia. Sehingga perlu kita ketahui bahwa air ini sangat mendukung, harus syarat. Ya kalau udah dikatakan syarat ya, syarat wudhu. Jadi syarat wudhu itu hanya 4 ya syaratnya. Jadi kayak kumur-kumur, cuci jari, atau hidung. Itu tidak syarat ya. Yang syarat itu wajah, yang syarat itu jari sampai siku, yang syarat itu rambut, yang syarat itu langsung kaki. Dari mulai mata kaki ke bawah kanan kiri. Inilah yang diharuskan, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam melaksanakan sholat kita menggunakan air. Bagaimana pula kalau kita airnya tidak ada? Seperti saya naik pesawat itu dari Juanda ke Madinah, itu ya pakai sandaran-sandaran tempat duduk itu saja. Atau saya di rumah sakit nggak bisa turun, ya tembok itu saja yang dianggap yang berdebu, berabu. Atau naik kereta api, itu juga sah. Hanya saja dia tidak pakai lagi kuping, kumur-kumur, dia hanya wajah. Itu pun begitu di tangan telapak ini ke sandaran kursi atau ke tembok, itu ditepukkan dulu. Jadi ditepukkan kanan kiri tangan kita, telapak tangan itu baru ke wajah. Selesai itu baru kita tempelkan lagi ke tembok, kita tepukkan lagi 3 kali. Habis itu tangan pun dari bawah siku sampai ujung jari dibalik lagi ke tangan kiri, tadi tangan kanan duluan. Dia hanya 2 saja. Sehingga air ini perlulah menjadi perhatian. Kalau saya memang sengaja di sumur itu ada keran khusus untuk wudhu. Jadi kalau ada tamu, saya suruh dia pakai sandal, tidak apa-apa. Karena rumah saya kecil, tidak persoalan. Jadi kalau kita jauh dari kamar mandi sampai ke ruang tamu, mungkin kita punya bayi, punya anak, kita ragukan, maka sandal suruh dipakai saja, tidak apa-apa. Karena bagaimanapun kesucian daripada wudhu kita ini nandakan sahnya atau diterimanya. Jadi sayang kan sholat kita apabila ditolak wudhu kita. Sudah bercampur dengan najis, begitu juga yang di masjid-masjid. Sehingga jarang itu masjid itu langsung dari tempat kamar kecil ambil wudhu langsung. Jadi sering jauh. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.